Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala min adabis salam, termasuk adab mengucapkan salam. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimis saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin warakibu 'alal mashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan liyusallimis saghiru 'alal kabir. Lam di situ lam apa namanya? Lamul amr. Hendaknya anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa. Wal maru 'alal qa'id. Dan juga hendaknya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Wa fi riwayatin li muslimin warakibu 'alal mashi. Dalam riwayat Muslim disebutkan warakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ini termasuk adab. Ya, adab yang zaman sekarang ini kalau mau dibilang itu perkara yang sudah tidak masyhur lagi di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari kalangan kaum muslimin sudah tidak mengamalkan yang namanya ifsya'us salam bainal muslimin. Baik antara orang yang berjalan dengan orang yang duduk, orang yang sedikit dengan orang yang banyak. Kata Syekh rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan marra bina fi awwali haditsin anna min haqqil muslim 'alal muslimi idza laqiyahu ayyusallim 'alaihi. Telah berlalu bagi kita di awal-awal hadis bahwasannya termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain apabila dia berjumpa dengan dia ayyusallim 'alaihi, agar dia mengucapkan salam kepada seorang muslim tadi. Wa anna ifsya'as salam bainal muslimin min adabil Islam, dan bahwasannya menyebar atau menebarkan salam sesama kaum muslimin itu termasuk adab-adab Islam. Rasulullah SAW menyebutkan awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian mau melakukannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kata mereka, tentu ya Rasulullah. Rasul mengatakan afsyus salam bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Wa anna ifsya'as salam bainal muslimin min adabil Islam mithlu it'amit ta'am wa tayyibil kalam wa salabil lail wan nasu niyamun kulluha min asbabi dukhulil jannah. Kata beliau, menebarkan salam sesama kaum muslimin termasuk adab-adab Islam. Begitu juga seperti memberi orang lain makan, ngasih makan. Itu bisa bayangkan kalau yang antum kasih makan tadi ribuan santri gratis. Besar enggak pahalanya? Besar pahalanya. Ya. Tapi illa man rahimahullah, di zaman sekarang kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, ya, mau memberi makan orang-orang yang du'afa, fuqara, talabatul ilm. Wa tayyibil kalam, ucapan yang baik.
Wassala bil lail, seperti salat di malam hari. Wan nasu niyamun, orang-orang ketika itu sedang tidur. Kulluha min asbab dukhulil jannah, seluruhnya termasuk sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Berdasarkan hadis siapa? Hadis Abdullah bin Salam. Ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, ifsya'us salam yakni nashrus salam bainal muslimin. Menebar salam itu maksudnya, ya, ifsya'us salam itu maksudnya adalah menebar salam sesama kaum muslimin. Li'annahu yurithul mahabbata wa yuzilul wahsyah. Dikarenakan dengan salam tadi bisa menimbulkan kecintaan, menghasilkan kecintaan sesama kaum muslimin. Dan juga wa yuzilul al-wahsyah, bisa menghilangkan al-wahsyah. Al-wahsyah itu uji kita wa'we. Tahu istilahnya? Cuta acu, bisa hilang itu tadi. Seseorang berada di negeri yang asing, itu akan muncul namanya wahsyah. Ya, tidak ada yang peduli sama dia. Ya. Jadi liar apa namanya? Ndak, ya, layaknya orang di suatu negeri. Ya, kayak negeri asing. Itu namanya wahsyah. Nah, dengan salam ini tadi, cobalah antum bayangkan. Antum tiba-tiba di suatu tempat yang antum tidak ada dikenal di tempat tersebut. Tiba-tiba ada orang mengucapkan assalamualaikum. Jalan antum, tiba-tiba ada yang mengucapkan assalamualaikum. Antum terasa? Tidak terasa asing. Wa fa idza marra bika ahadun wa lam yusallim 'alaika la syakka annaka tajidu fi nafsika harajan 'alaihi li'annahu lam yusallim. Apabila ada seseorang melewatimu dan tidak mengucapkan salam kepada engkau, la syakka annaka tajidu fi nafsika harajan 'alaihi, tidak diragukan lagi engkau akan mendapati pada dirimu haraj, rasa berat terhadap dia. Ya benar? Istilah kita tuh sungkan, ya kan? Li'annahu lam yusallim, dikarenakan dia tidak mengucapkan salam. Antum saja di masjid, duduk, tidak ada yang mempedulikan, segan antum ya. Tiba-tiba ada orang assalamualaikum, langsung di hati antum. Antum di suatu tempat yang antum tidak kenal orang di sana, tiba-tiba ada orang mengatakan assalamualaikum. Antum langsung merasa kayak dipedulikan, kayak dekat gitu loh. Coba kalau antum masuk masjid, orang tidak ada yang peduli sama antum, keluar lalu lalang. Faida sallama zala ma fi nafsik. Kalau dia mengucapkan salam, maka akan hilang apa yang ada pada dirimu. Hatta walau kana aduwan laka wa bainaka wa bainahu syahna. Meskipun dia adalah musuh bagimu, dan di antara engkau dan di antara dia ada syahna, permusuhan, ada kebencian, ada baghdha, syahna, ada adawah, itu semua akan hilang. Walaupun di belakangnya tikam-tikaman. Ya, Masya Allah, ini agak mencair dikit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi, kaifa haluka ya akhi, ini. Walaupun dalam hati tadi tunggu antum. Nah, itu tadi dalam hatinya tadi tunggu antum. Muhadharah bulan depan langsung keluar tahdzir antum. Misalkan di depan tadi assalamualaikum warahmatullahi, cipika-cipiki. Idza sallama azalallahu ma bainakuma asyahna. Lihat faedah dari Syekh Shalih Fauzan, apabila dia mengucapkan salam maka Allah akan hilangkan antara engkau dan antara dia tadi berupa permusuhan, kebencian. Fa ifsya'us salam laha faidatun 'azimah, sehingga yang namanya menebar salam memiliki faedah yang sangat 'azimah, sangat besar, sangat agung.
Wa fi hadzal hadis adabul Islam. Pada hadis ini terdapat adab Islam. Apa itu? Annahu yusallimus shaghira 'alal kabir. Yaitu adab Islam, anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa. Ini hukum asal. Namun terkadang Rasulullah SAW beliau mengucapkan salam kepada anak kecil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan nanti akan kita lewati. Namun hukum asal anak kecil yang mengucapkan salam kepada orang dewasa. Li'annal kabir lahu haqqun. Dikarenakan orang dewasa itu mempunyai hak. Fayusallim alaihi shaghir. Maka anak kecil tadi mengucapkan salam kepada dia. Wa idza sallama wa idza lam yusallim as-shaghiru yusallimul kabir. Namun kalau anak kecil tadi tidak mengucapkan salam, maka orang yang besar, dewasa yang mengucapkan salam. Ini ansahkum ya ikhwan, antum biasakan salam terhadap anak-anak supaya mereka terbiasa, anak-anak kecil tadi. Ketika ketemu assalamualaikum, supaya mereka terbiasa menjawab ketemu. Itu pendidikan. Sekarang mana di pondok? Udah. Pondok temu, udah jarang salam. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu 'ala as-sibyan idza marra bihim. Sungguh dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengucapkan salam kepada anak-anak apabila beliau melewati mereka. Itu disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad. Anas bin Malik mengatakan, "Marra 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sibyan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kami ketika itu kami sibyan, anak-anak. Faqal, Rasul mengatakan, "Assalamualaikum ya sibyan." Ya, assalamualaikum ya sibyan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan. Walakinnal aula ayusallimas shaghiru 'alal kabir. Namun akan tetapi yang aula, yang layak, yang pantas adalah anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa. Kemudian wa yusallimul maru 'alal qa'id. Sabda Rasul, wa yusallimul maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ai yusallimul mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang qa'id, duduk. Almar maknanya mashi. Wa yusallimul qalil 'alal katsir. Sedangkan makna sabda Rasul, hendaknya orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, ai al-qalilu minan nas 'alal katsiri minan nas. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Maknanya, idza talaqat jama'atun fa innal jama'a al-qalilah tusallimu 'alal jama'a al-katsirah. Maknanya, apabila sekelompok orang berjumpa, maka sesungguhnya jamaah, rombongan yang sedikit, dialah yang mengucapkan salam kepada al-jama'a al-kabirah, kepada jamaah yang banyak. Wa yusallimur raqibu 'alal mashi. Dan juga sabda Rasulullah, hendaknya orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Hadhihi min adabis salam. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini termasuk adab salam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh di sini, ma jaa fi salamil jamaah wardihim. Berkaitan dengan salamnya orang yang berjamaah dan cara menolaknya, membalasnya. Bagaimana cara membalasnya ketika orang berjamaah? An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum. Cukup mewakili dari sekelompok orang apabila salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Maknanya kalau ada orang rombongan sudah terwakili, sudah dikategorikan cukup salah satu dari mereka saja yang mengucapkan salam.
idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah ayyarudda ahaduhum. Dan juga tercukupi, terwakilkan dari sekelompok orang apabila salah seorang dari mereka yang menjawabnya. Abid, Idil, Mahdi, antum bertiga melewati suatu rombongan. Antum mengatakan assalamualaikum. Dijawab oleh rombongan tadi satu orang saja. Ternyata rombongan tadi adalah Fajri, Faiz, Nasihin, Rizki, Derli, dan yang lainnya banyak. Menjawab salam salah satu dari mereka. Fajri misalkan menjawab, Waalaikumsalam. Sah? Sah. Ya ikhwan, untuk salam memang ada hadisnya. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, untuk tashmid itu tidak ada hadis pengecualian untuk salah satunya. Ya, tidak ada pengecualian. Antum carilah hadisnya. Makanya untuk tashmid, pendapat yang rajih adalah fardu ain bagi orang yang mendengarnya tatkala orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Bukan fardu kifayah. Di sini disebutkan hadis sahih ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun di situ ada faedah. Di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan rawahu Ahmad wal Baihaqi, ya enggak? Namun ada Syekh bin Baz dalam ta'liqnya beliau, Syekh bin Baz mengatakan lam ajidhu fi musnadi Ahmad rahimahullahu ta'ala wa innama akhrajahu Abu Daud wal Baihaqi. Hadis ini aku tidak mendapatinya dalam musnad Imam Ahmad. Hanyalah yang mengeluarkannya cuma Abu Daud dan Baihaqi. Wa fi isnadihi Sa'id ibnu Khalid al-Khuzai wa huwa dhaif kama fi Taqrib. Pada sanadnya ada Sa'id ibnu Khalid al-Khuzai, dia adalah perawi yang dhaif sebagaimana dalam kitab Taqribut Tahdzib. Kata mu'allik, wa bidzalika yu'lam wahmul muallif. Kata Syekh bin Baz, wa bidzalika yu'lam wahmul muallif rahimahullah taala fi azwihi ila Ahmad. Wallahu waliyut taufiq. Dan dengan itulah diketahui kekeliruan muallif, siapa itu? Ibnu Hajar, di dalam menyandarkannya kepada Imam Ahmad. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa ma'annal hadis annahu idza sallama wahidun minal jama'ah kafa. Makna hadis itu adalah apabila salah seorang dari jamaah tersebut mengucapkan salam kafa, sudah mencukupi. Wal bada'a bis salami sunnatu kifayah. Memulai salam adalah sunnah kifayah. Apa mana sunnah kifayah? Hukumnya sunnah. Kifayah itu maksudnya apa? Diwakili oleh salah satu dari orang yang mengucapkan salam, maka sunnah tersebut sudah gugur. Wa idza sallama ba'duhum, namun kalau sebagian mereka mengucapkan salam, walau wahidan minhum yakfi. Meskipun walaupun salah seorang dari mereka, cuma satu orang saja, yakfi. Wa kadzalika ar-raddu idza radda wahidun minal jamaah. Demikian juga ar-radd, menjawab apabila menjawab salam tersebut salah seorang dari jamaah. Fahadza fardu kifayatin. Menjawab hukumnya apa? Fardu kifayatin. Idza sallama wahidun minal katsirin kafa anil baqin. Apabila salah seorang dari orang yang banyak tadi telah mengucapkan salam, maka sudah mencukupi mewakili dari orang yang lainnya. Difahami? Kemudian qala Syekh
rahimahullah taala, Al-Hafidz membawakan lagi hadis masih seputar salam. Ya. Wa anhu qauluhu wa anhu yakni Ali bin Abi Thalib wa sahabahu an Abi Hurairah. Ya. Hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahud wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi, akhrajahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Hafidz menyebutkan wa anhu dari Ali. Namun yang benar bukan dari Ali, dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Tidak perlu ya ikhwan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak perlu. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi, akhrajahu Muslim. Kalau kalian berjumpa mereka di jalan, maka pepetkan mereka ke tempat yang sempit. Ya. Gimana prakteknya, Madi? Kalau lewat ketemu langsung serempet masuk lubang gitu ya. Ketemu cak dijingok cak koko ini kan ayo no. Terpepet kan itu. Gua motor. Ya. Kita baca dulu ya. Keterangan dari Syekh Hafizahullah taala. Wa hadza aidan min adabis salam. Ini juga termasuk adab salam apa? Jangan mengucapkan salam kepada orang-orang Yahud dan Nasara. Orang-orang kafir secara umum tidak boleh bagi kita. Annana la nabda al-yahuda wan nasara biwal kuffar bis salam. Bahwasanya kita tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi, Nasara dan orang-orang kafir. Li'annahum a'da'ullah, dikarenakan mereka adalah musuh-musuh Allah. Assalamu min huquqil muslimin ba'dihim ala ba'din. Salam termasuk hak-haknya kaum muslimin, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ammal kafiru falaisa lahu haqqun, adapun orang kafir dia tidak punya hak. Wal wajib alaina, dan yang wajib bagi kita, an nahjurahu wa an nabghadahu fillahi azza wajalla. Kewajiban kita adalah menghajar dia, membenci dia karena Allah azza wajalla. Walakin idza sallama alaina, akan tetapi kalau dia mengucapkan salam kepada kita. Nah, ini masalah ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia mengucapkan salam kepada kita. Sebagian para ulama mengatakan, kalau orang kafir tersebut mengucapkan salam jelas lafadznya assalamualaikum, sebagian para ulama mengatakan jawablah dengan waalaikumsalam. Namun sebagian lagi menyatakan jawab dengan waalaikum. Namun kita lihat keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan walakin idza sallama alaina idza bada'ana bis salam fa innana naruddu alaihi. Akan tetapi kalau dia mengucapkan salam kepada kita, apabila dia memulai kita, mendahului kita dengan salam, memulai dengan salam kepada kita, fa innana naruddu alaihi, maka kita membantah atau menjawab salam dia tadi. Sama persis. Seperti ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Li'anna dinal Islam dinul mukafaati wal ihsan. Dikarenakan agama Islam adalah agama yang mukafaah, membalas, wal ihsan, berbuat baik. Ketika antum dengar ada non-muslim mengucapkan salam, maklumlah dia karena dia pejabat mungkin kan? Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kemarin pernah siapa? Kapolri itu. Saya lihat di videonya. Ya kan? Waktu dia datang ke tempat markas NU, didampingi sama siapa? Said Akil Siraj. Saya lihat itu ketika itu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Zahir dari kalam Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan boleh.
Walaupun masalah ada khilaf. Sebagian para ulama mengatakan jawab dengan wa'alaikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faman ahsana ilaika walau kana kafiran fa ahsin ilaihi. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada engkau, meskipun dia adalah orang yang kafir, fa ahsin ilaihi, maka berbuat baiklah kepada dia. Qala ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, tidak pula mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidak melarang kalian antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Maknanya Allah tidak melarang kita untuk ngasih makanan kepada non-muslim, berbuat baik kepada dia, kempes ban dia bantu, dorong mobilnya, motornya misalkan, tidak masalah. Hadza min babil mukafaati. Lamma kaffu azahum anna. Ini dalam rangka bab al-mukafaah, memberikan balasan. Apa balasan? Lamma kaffu azahum anna. Tatkala mereka menahan diri dari mengganggu kita. Tatkala mereka menahan gangguan terhadap kita. Nukafiuhum bi an nabarra bihim wa nuhsin ilaihim. Maka kita balas mereka dengan cara kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat ihsan kepada mereka. Fal islamu dinul mukafaati wal ihsan. Islam itu adalah agama mukafaah, membalas dengan kebaikan. Fal islamu dinul mukafaati bil ihsan. Islam itu adalah agama yang membalas dengan kebaikan. Fa idza sallamu alaina naruddu alaihim. Kalau dia mengucapkan salam, apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab salamnya tadi. Wa qad ja'at sighatur raddi bi an naqul wa alaikum. La taqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa hadza min haqqil muslim. Ammal kafir idza sallama alaika taruddu alaihi wa taqul wa alaikum. Ini yang dirojikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Afwan, sebagai ralat tadi yang dirojikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, beliau menyebutkan apa? Kalau orang kafir mengucapkan assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikum. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan tetap dijawab dengan waalaikumsalam. Ya, itu bisa lihat di fatwanya beliau. Wa qad ja'at sighatur raddi bi an naqul, sungguh telah datang ya, lafaz bentuk jawabannya adalah dengan cara kita menjawab waalaikum. La taqul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan engkau ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Fahadha min haqqil muslim. Karena ini termasuk haknya seorang muslim. Yang jawabnya harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal kafir, kata beliau, idza sallama alaika taruddu alaih. Adapun orang kafir, kalau engkau dia mengucapkan salam kepada engkau, taruddu alaih, maka engkau jawab wa taqul waalaikum. Engkau jawab waalaikum. Hakadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu 'alal yahud. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya orang-orang Yahud idza sallamu alaihi, tatkala mereka mengucapkan salam kepada Rasul. Wa amara bidzalika faqala sallallahu alaihi wasallam qulu waalaikum. Dan Rasul memerintahkan akan hal itu. Rasul mengatakan, ucapkanlah oleh kalian waalaikum. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak, itu mereka mengucapkan kepada Rasul dengan lafaz assalamualaikum. Ya, jadi ilahnya karena mereka mengucapkan apa? Assalamualaikum. Doa kematian terhadap, kebinasaan terhadap Rasul dan kaum muslimin ketika itu. Adapun kalau memang betul-betul dia mendoakan kebaikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka dibalas dengan doa yang semisal dengan keumuman ayat Al-Quran, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa fihi aidan annana nattarruhum fit tariq ila adyaqihi. Dan pada hadis ini juga terdapat anjuran
agar kita memepetkan mereka ke bagian yang paling sempit di suatu jalan. Maknahu annana la naj'al lahum wasatat thoriq au ahsanat thoriq. Maknanya jangan kita jadikan mereka berada di tengah jalan atau di jalan yang paling bagus. Nah, kalau ada orang kafir berlintasan, ada lubang, antum lewat yang bagus, dia suruh lewat dalam lubang itu tadi. Ya. Lianna hadza aduwwun lillahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Dikarenakan ini adalah orang yang aduwwun lillah, musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu an nuhinahu. Maka wajib bagi kita untuk menghinakan dia. Lianna Allah ahanahu fala nukrimuhu nahnu. Dikarenakan Allah telah menghinakan dia, maka janganlah kita memuliakan dia. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrin. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada baginya yang memuliakan. Fala naj'al lahu wasatat thoriq, maka janganlah kita jadikan dia kasih bagian di tengah jalan. Hadza haqqul muslim, ini hak seorang muslim. Wa innama naj'al lahum janibat thoriq, dan hanyalah kita jadikan untuk mereka janibat thoriq, di bagian pinggir jalan. Ai la namna'hum minal murur. Maknanya jangan kita halangi mereka melintas. Jangan, biarkan saja. Walakin natrukuhum yamurruna min janibit thoriq. Namun kita biarkan dia berjalan di sisi pinggiran jalan. Wala nada'u lahum wasatat thoriq wa ahsanat thoriq. Jangan kita biarkan mereka di tengah jalan atau di jalan yang paling bagus. Jadi kalau ada jalan berlobang, antum ambil yang bagusnya, dia suruh lewat masuk lubang itu tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.